Aku merasa dia memperjuangkan sosok yang lain karena dia pikir sosok yang lain ini lebih mudah diperjuangkan, lebih satu frekuensi, dan dia berpikir sosok lain ini bisa mendukung karirnya, bisa mendukung keuangan dia. Itu alasan dia meninggalkan kamu begitu saja ya. Dia pikir yang lain ini lebih mudah diperjuangkan. Dia nggak mau ribet, dia nggak mau stres, dia nggak mau terlalu banyak resiko gitu loh. Dia menginginkan sesuatu yang gampang dan instan. Ya, dia takut jika memilih kamu dan memperjuangkan kamu, dia kehilangan semuanya, kehilangan aset atau materi, makanya dia membuang kamu begitu begitu saja ya, yang pasti kamu kaget ya, keputusan yang sangat tiba-tiba. Nah, ada dua api. Oh, di sini kamu ini ya, kamu sudah berpisah dengan dia ya, kamu sudah menjauh dari dia, tetapi kamu merasa ini ya, juga tidak bisa berhenti memikirkan dia gitu. Sepertinya jarak tidak bisa membuat kamu melupakan dia ya. Perpindahan kamu entah ini pindah kerja atau pindah tempat ya, atau kamu ada pasangan lain, itu tidak membuat kamu bisa melupakan dia. Kamu terus-terusan memikirkan dia. Bahkan hati kecil kamu yakin dia bakal kembali ke kamu. Ya, aku merasa ada beberapa hal yang kamu raih di sini, tetapi kamu merasa hampa ya tanpa dirinya. Bahkan mungkin kamu juga ada pasangan lain atau pasangan baru, itu tetap saja tidak bisa menggantikan kekosongan hatimu. Ya, kamu menoleh ke kanan di sini, di mana kamu tidak lagi peduli terhadap dia ya, tapi kamu selalu ini ya, memikirkan dia gitu ya. Sampai kapan dia dan kamu berpisah dan saling menjauh. Ya, selanjutnya, oh, ada dua manusia dan sang malaikat, the hangman. Oh. Ini guys, meskipun dia memperbaiki hubungan dengan sosok yang lain, dia merasa bersalah dengan kamu. Sebenarnya dia mencintai kamu, sebenarnya dia sangat menginginkan kamu. Dia merasa hanya kamu yang benar-benar mencintai dia. Dia merasa hanya kamu yang benar-benar mengerti dirinya gitu loh. Ya, di lubuk hatinya yang terdalam, dia sangat mencintai kamu melebihi pasangan yang bersama dirinya. Ya, dia juga ini loh guys, tidak menyangka dia akan jatuh cinta dengan kamu, sesuatu yang sangat tiba-tiba. Ini walaupun dia bersama dengan pasangan dia yang lain, meskipun dia sedang memperbaiki hubungan dia dengan pasangan yang lain, dia selalu memikirkan kamu terus-menerus. Dia merasa kamu mengobrak-abrik jati dirinya gitu loh. Dia merasa kamu menelanjangi psikologis dia, menelanjangi mental dia gitu loh. Beberapa ucapan kamu ke dia ini membuat dia ingin berubah ya, tapi dia tidak berani. Dia tidak berani meninggalkan pola lamanya. Jika dia meninggalkan pola lamanya, dia akan kehilangan semuanya dan dia takut memulai lagi dari nol ya. Seperti itu guys, apalagi kalau dia ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda, bagaimana dia bisa memulai lagi dari nol dengan kamu gitu loh. Ya, dia yang mencintai kamu, dia mencintai kamu melebihi dia mencintai sosok yang bersama dia. Ya, dia memang sedang menipu dirinya sendiri seolah-olah dia tidak mencintai kamu supaya dia tidak menyakiti sosok yang bersama dirinya. Nah, the hangman, kamu merasa terluka di sini, kamu merasa harga dirimu diinjak-injak ya. Tapi kamu pasrah di sini, kamu tidak mau membalas dendam kepada dia gitu. Justru pertemuan dia dan kamu ini membuat kamu sadar gitu loh, ya, supaya kamu tidak lagi mengorbankan dirimu untuk orang lain termasuk dia. Ya, kamu sangat terluka di sini, kamu benar-benar jatuh terpuruk ya. Kamu tidak menyangka perbuatan dia begitu keji dan menjijikkan. Ya, kamu nggak habis pikir ada manusia yang seperti dia. Mungkin ini pengalaman terburuk bagi kamu ya, pengalaman terburuk di hidup kamu ya. Kenapa harus bertemu dia gitu loh ya. Kamu selalu bertanya kenapa harus bertemu dia yang sangat menyakiti kamu. Bahkan kamu harus sekuat tenaga menata kehidupan kamu kembali yang telah dia hancurkan ya. Kamu nggak bisa melupakan dia loh di sini. Kamu nggak bisa ya, meskipun kamu sudah berusaha, kamu nggak bisa. Kamu ingat terus bagaimana cara dia menyingkirkan kamu begitu saja. Ya, ini supaya kamu tidak lagi mengulang-ulang pola yang sama, pola di masa lalu ya, karena kamu sering mengorbankan dirimu untuk orang lain ya, atau kamu memiliki obsesi untuk mencapai tujuan kamu
ya, supaya pola lama kamu terputus, supaya luka batin kamu itu sembuh gitu loh, supaya kamu tidak lagi seperti yang dulu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah lama kamu lakukan. Ya, dia nggak pernah merasakan perasaan sehebat dia mencintai kamu loh. Dia nggak pernah merasakan perasaan ini gitu. Tiap hari ya, siang malam dia keinget kamu ya. Dia memikirkan kamu itu, jantung dia itu berdetak kencang, sesak nafas, pusing, bingung, kangen tapi takut gitu. Ya, dia merasa kamu menelanjangi ketakutan dia. Kamu mau ngobrak-abrik mental dan kepercayaan diri dia yang membuat dia mempertanyakan jati diri dia yang sesungguhnya, jalan hidup dia yang sesungguhnya. Ya, next. Oh, Knight of Wands. Oh, Knight of Cup. Semenjak dia bertemu kamu, mental dia terkuras ya. Mental dia tidak stabil. Dia hancur setelah dia bertemu kamu ya, karena dia itu benar-benar mencintai kamu tetapi dia tidak berani memperjuangkan kamu. Kadang dia marah di sini ya. Dia marah dengan dirinya sendiri kenapa dia tidak bisa berjuang, kenapa dia pergi begitu saja. Ya, dia sangat berharap loh, dia sangat berharap ada keberanian untuk dia bisa memperjuangkan kamu kembali. Ya, emosional dia, perasaan dia tuh sering ini loh guys, tidak stabil gitu loh. Kadang marah ya, kadang ini ya, frustasi gitu. Ya, naik turun perasaan dia. Kadang dia mau kamu tapi takut dosa. Kadang dia menjauhi kamu tapi dia ini ya, kayak merasa menipu dirinya sendiri gitu loh. Ya, dia ingin memperjuangkan kamu tapi dia takut. Ya, dia merasa dirinya belum siap untuk dealing dengan semua masalah dia yang sudah ada di belakang dia, atau ini ya, memberesi ini, keluar dari pola lamanya gitu loh. Nah, kamu masih mencintai dia, walaupun perasaan kamu bergejolak ya. Ini banyak hal yang ingin kamu sampaikan ke dia gitu loh, tapi kamu tahan ya, kamu capek terus-terusan bertengkar dengan dia ya. Kamu juga kaget kenapa dia sering tiba-tiba marah kepada kamu gitu loh. Ya, karena dia bingung gitu ya. Untuk mendapatkan kamu dia harus kehilangan segalanya dan dia nggak mau ya mengulang kejadian di masa kecilnya. Ya, ini kamu berusaha untuk mencintai dirimu sendiri loh guys ya. Sedangkan dia, emosi dia tidak stabil. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Nah, di antara keramaian, di antara kesibukan dia ya, dia memantau kamu guys, dia memantau kamu. Kamu tuh selalu hadir di bayangan dia loh. Ya, di antara dia dalam keadaan sibuk, ya sedang mengambil keputusan penting, dia keinget kamu. Ya, saat ini juga sedang berusaha mencintai dirinya sendiri loh. Kalau kamu bertanya apakah dia tertarik dengan yang lain, di sini di kartu dikatakan ini ya, dia tidak lagi tertarik dengan yang lain, dia lebih membatasi dirinya. Dia tidak mau lagi mengulang kejadian yang sama, menyakiti kamu dan mengorbankan kamu demi kebahagiaan dia dan keluarganya. Aku merasa dia juga jadi bahan omongan orang-orang gitu loh. Ya, dia itu ekstrim dan berbeda dari orang-orang lain. Dia punya pendirian yang kuat. Ya, tapi dengan kamu dia luluh. Sampai hari ini pun dia masih candu dengan kamu. Dia masih menyimpan foto kamu ya. Dia masih menginginkan kamu, tetapi dia nggak tahu cara menghadapi orang-orang di sekeliling dia atau menghadapi keluarganya gitu loh guys ya. Bahkan ketika dia di keramaian, dia tuh mencari-cari kamu gitu. Dia delusional tentang kamu. Sekarang dia yang, mungkin dia dulu mengatakan kamu itu halu, sekarang dia yang sering menghalu tentang kamu ya. Terutama ketika acara-acara penting ya, di keramaian, social gathering, dia mencari-cari kamu gitu. Kenapa nggak ada orang lagi seperti kamu gitu. Kalaupun dia mau membuka hatinya untuk orang baru, dia ada kayak keinginan orang itu harus mirip dengan kamu gitu loh. Entah suaranya, bentuk tubuhnya, perawakannya, cara berjalan, cara berbusana, itu yang dia inginkan gitu. Semuanya itu kayak dia tuh pengen dapat orang baru tapi yang mirip dengan kamu gitu. Ya, the dead. Nah, kamu sudah mati rasa. Kayaknya kamu hambar ya. Kamu hambar ya. Kamu masih mencintai dia tapi perasaan kamu hambar, tidak lagi menggebu-gebu seperti dulu. Kamu juga tidak lagi mau mengekspresikan perasaan kamu ke dia. Ya, kamu mati rasa di sini. Kamu mati rasa. Banyak perubahan di hidup kamu, sikap kamu yang lebih ingin mencari ketenangan, ya. Lebih berbicara lebih sopan. Ya. Kayak kamu juga tidak lagi mau mendekati orang lain ya. Kamu merasa
takut gitu loh untuk memulai lagi, takut ini ya, apa yang dia lakukan ke kamu terulang kembali gitu. Dia sedang membatasi dirinya dan kamu juga sedang menutup akses kamu. Kamu sedang ini loh guys ya, kayak lagi ini loh memproteksi dirimu sendiri supaya kamu tidak lagi disakiti orang lain ya. Kamu juga tidak mau dia menyakiti kamu lagi gitu. Ya, pada Salim diam di sini, dia diam, kamu diam, tetapi ini ya intens gitu loh. Perasaannya intens, diam tapi kepikiran terus, kamu pun diam tapi juga kamu kayak inget terus gitu loh. Kamu tuh sedih gitu. Kenapa harus kamu yang jadi korban gitu loh. Ya, kenapa harus kamu? Supaya kamu berubah. Ya, oh. Ini guys, oh sebenarnya banyak yang suka dengan dia guys, banyak yang suka dengan dia karena kamu dealing dengan sosok yang memiliki pesona yang kuat ya, memiliki aura yang indah. Banyak orang yang suka dengan dia di sini. Ya, banyak yang suka dengan dia loh, asal kamu tahu. Banyak yang kesem dengan dia. Ya, ini kalau kamu bertanya, tapi dia kayak udah nggak mau gitu. Sedangkan kamu lagi ini ya, kamu nggak mau siapa-siapa di sini. Kamu lagi ini loh, mensibukkan dirimu dengan kegiatan-kegiatan baru ya, entah kreativitas yang baru, energi yang baru. Dan aku merasa penampilan kamu sekarang juga lebih fresh, lebih terlihat muda, cara berbusanamu juga lebih moderat ya, atau lebih lebih sopan, lebih anggun gitu loh. Banyak hal yang kamu rubah di sini. Ya, kamu malah semakin cantik. Ya, setelah kamu dihancurkan, kamu juga menjaga, nggak cuma menjaga hatimu, tapi juga menjaga penampilan kamu. Ya, kamu lah ini loh guys, sedang memperbaiki semuanya ya, dari cara kamu bicara, ya, cara kamu berbusana, kamu juga sedang ini mempelajari hal baru gitu loh. Next. Oh. Oh, dia nggak mau siapa-siapa guys, dia nggak mau siapa-siapa di sini. Ya, dia takut menyakiti orang lain. Dia malah ada keinginan seandainya bisa memutar waktu, dia ingin menjaga kamu. Dia ingin menjaga kamu, dia tahu perbuatan dia ini salah, fatal dan sulit dimaafkan ya. Pola asuh dari ayahnya ini yang membuat dia ini takut gitu loh. Ya, takut gagal, takut diremehkan orang-orang, bisa juga budaya dia yang terlalu membandingkan kesuksesan satu sama lain membuat dia takut memperjuangkan kamu ya. Ada trauma dari ayahnya ya, didikan ayahnya yang begitu keras membuat dia merasa tidak layak dicintai oleh siapapun. Nah, menjauh balik lagi. Kamu merasa setelah perjalanan panjangmu banyak hal ini ya. Kamu merasa setelah ketemu dia ini ya, kehidupan kamu tuh hancur gitu loh. Banyak kejadian hal-hal yang kamu harus lewati sendirian ya. Sampai kamu capek, kadang kamu ingin menyerah ya. Semua yang kamu rencanakan ini tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi ya. Kamu merasa dialah penyebab semua kejadian kehancuran di hidup kamu gitu, yang dimana kamu harus mau nggak mau menata kehidupan kamu kembali ya. Kamu masih ini loh, ya meskipun kamu ikhlas dan menjauh, kamu masih menggenggam, kayak masih membawa luka dari dia gitu loh, ya. Ini kamu, meskipun kamu sudah kayak ikhlas, kamu merasa dialah yang harusnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada kamu gitu. Sedangkan dia sedang dikekang oleh keluarganya, ya. Nah, iya loh ini. Oh, ini ayah ibunya ini didikannya begitu keras, terlalu high demand ke dia. Tuntutan yang begitu tinggi yang membuat dia ini stres ya, dan menjadikan kamu sebagai ini loh, kesenangan dia. Dia pikir lari ke kamu itu bisa menyelamatkan dia gitu. Ya, ini loh pola asuh dari ayah ibunya yang salah. Didikan yang begitu keras yang membuat dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, kamu udah nggak kuat, kamu sering ini ya, kenapa semua harus terjadi pada kamu gitu loh. Kamu sering nangis di sini, kenapa ya? Ini loh, kamu bertanya, kenapa dia nggak hadir ketika kamu menghadapi semuanya sendirian gitu loh. Dia tahu kamu rapuh, dia membuang kamu begitu saja ya. Kamu sering nangis di sini ketika masalah menghadang, masalah-masalah baru ya. Kamu bertanya kenapa dia juga tanya kabar aja nggak mau gitu loh. Ya, kenapa dia nggak hadir ketika kamu menghadapi masalah? Karena kamu merasa dialah yang menciptakan semua kehancuran yang terjadi di hidup kamu gitu loh ya. Meskipun kamu banyak masalah, kamu terlihat tenang ya. Kamu saat ini benar-benar surrender deh, nggak mau tahu tentang dia. Ya, sedangkan dia masih berdealing atau menghadapi trauma masa kecil dari ayah ibunya. Nah, the tower. Oh. Ya.
Dia lagi ini loh guys, dia lagi di tower moment di mana dia cukup stres ya, keadaan dia tidak membaik, dia seperti mengulang